Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa dengan kami, guru-guru sekolah minggu Gereja Kristus Purwakarta. Pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk kita memuji nama Tuhan. Apakah sudah siap? Wah, luar biasa. Oke, kalau sudah siap, hari ini kita sudah bangun pagi, sudah menikmati matahari yang begitu cerah, udara yang begitu segar. Kita akan memuliakan nama Tuhan karena berkat Tuhan dinyatakan pada kita semua pada pagi hari ini. Ya, kita akan naikkan pujian kita, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari saja mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dan menolong kami di dalam istirahat kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan badan yang segar, menikmati hari yang cerah, udara yang segar Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati dan tolong kami Tuhan, agar kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh semuanya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik ya. Adik-adik yang di rumah, pada pagi hari ini kita beribadah khusus sekolah minggu. Kenapa khusus adik-adik? Karena kita live streaming. Ya, biasanya ada yang lewat Zoom, ada yang lewat YouTube. Nah, kali ini kita langsung saja ibadahnya bisa menikmati lewat Zoom. Tapi saya percaya, ya kakak percaya, adik-adik yang di rumah menikmati ibadah dengan benar ya. Kalau kakak ajak bangkit berdiri, adik-adik juga ikut bangkit berdiri. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Ya, puji nama Tuhan. Adik-adik, lagu pujian ini mengajak kita untuk datang menghampiri tahta Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Kita akan naikkan pujian kita, dengar Dia panggil nama saya. Masih ingat kan? Oke. Nah, Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya,
juga dia panggil namamu. Oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, stop dulu Kak Arga. Ya, adik-adik sudah dengar panggilan suara Tuhan? Ya, adik-adik pada pagi hari ini kita semua dipanggil Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yang sudah siap, saya ajak ya, kakak ajak adik-adik untuk menyanyi lebih semangat lagi supaya kita mendengar panggilan Tuhan. Nah, tadi di dalam lagu tadi dengar dia panggil nama saya, nanti kita akan jawab ya. Ku jawab ya, ya. Bisa ya kan? Oke adik-adik? Oke siap? Oke, ayo Kak Arja lanjut. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, adik-adik tadi sudah menjawab panggilan Tuhan dengan ku jawab ya. Itu adalah satu bukti komitmen kita, komitmen kakak dengan adik-adik untuk bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang baru menikmati ibadah atau telat masuk membuka ibadah ini, saya kakak ucapkan selamat bergabung. Nah, dan adik-adik yang sudah standby, mari adik-adik terus kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kakak undang adik-adik untuk semua bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri mau ngapain Kak? Kita semua mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, masih ingat kan? Kalau pengakuan iman rasuli setiap kita harus berdiri tegap. Pengakuan iman rasuli ini bukan doa adik-adik, tapi ikrar ya. Ikrar itu kayak tentara ya. Ada di sini ya yang orang tuanya seorang tentara atau TNI atau Polri ya. Nah, kita harus berdiri tegap. Ya, pada tegap. Tangannya taruh di samping ya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pak Eko akan hitung sampai hitungan yang ke-3. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, dipersilahkan duduk kembali. Oh, sebelum duduk, adik-adik saya ajak menaikkan pujian
hidupku adalah penyembahan. Yo, Kak Arga sama Mbak Kesha. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Selamat pagi adik-adik. Tadi setelah kita memuji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siapkan Alkitab belum? Alkitab sudah disiapkan ya? Nanti kita akan membaca firman Tuhan bareng teman-teman kita semua. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih
pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami duduk diam dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini adik-adik, Bu Ina mau cerita tentang Nabi Yesaya. Yesaya itu diambil dari kitab mana? Perjanjian Baru apa Perjanjian Lama? Ya, Perjanjian Lama. Dan sebentar teman kita Vio dia akan membaca firman Tuhan. Ya, setelah firman Tuhan Vio akan cerita tentang Yesaya ini. Adik-adik dengerin dulu ya cerita dari Vio. Shalom, aku mau cerita tentang Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Umat Allah sudah begitu jahat. Karena itu Allah memanggil Yesaya untuk menjadi hambanya. Yesaya akan menjadi penyambung lidah bagi Allah yang menyampaikan segala peringatan dan teguran Allah kepada umatnya. Yesaya dipanggil secara khusus. Saat itu Yesaya melihat Allah duduk di tahta bait Allah yang tinggi sekali. Begitu tingginya tahta itu sehingga yang tampak hanya ujung jubah Allah yang memenuhi bait suci. Lalu terdengar malaikat-malaikat serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Apa reaksi Yesaya ketika Allah menampakkan kemuliaannya seperti itu? Saat melihat kemuliaan Allah, Yesaya sadar betapa berdosanya dia dibandingkan dengan kesucian dan kemuliaan Allah. 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa-dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Adik-adik, setelah tadi Vio cerita, sekarang kesimpulannya. Bagaimana Allah memilih dan mengutus Yesaya? Proses itu diawali dengan perjumpaan pribadi Yesaya dengan Allah melalui sebuah penglihatan. Dalam penglihatan itu, Yesaya menyadari siapa Allah dan siapa dirinya. Allah adalah Maha Kudus dan penuh kemuliaan, sedangkan dirinya adalah orang yang tidak layak. Dan dikatakan dalam ayat 5, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Perjumpaan pribadi dengan Allah membuat kita sadar
akan keberadaan kita sebagai orang yang berdosa. Dan Yesaya menyadari dan mengaku bahwa ia adalah orang yang berdosa dan mempunyai kelemahan. Maka Allah sendiri yang memulihkan keadaan Yesaya. Bibirnya disentuh dengan bara api yang diambil dari mezbah suci. Artinya Allah telah mengampuni Yesaya dan menghapus dosa-dosanya. Ia juga telah menyucikan mulut Yesaya. Kita tahu betapa pentingnya fungsi mulut. Tapi ingat, dengan mulut kita bisa memuji Tuhan dan menghibur sesama. Tetapi dengan mulut yang sama kita bisa menghujat Tuhan dan menyakiti sesama kita. Nah, Yesaya sedang dipersiapkan untuk menjadi Nabi Allah. Dan oleh sebab itu, mulut dan bibirnya disentuh Allah agar ia bisa menjaga kemurnian dan berani untuk memerintahkan firman Allah. Artinya, Allah tahu bahwa tugas yang diberikan kepada Yesaya ini sangat berat dan sulit dimengerti. Oleh sebab itu, Yesaya dipersiapkan dulu oleh Allah sebelum ia dipakai Tuhan untuk melayani. Kita menyaksikan bahwa Yesaya telah diselamatkan dan disucikan. Tidak lagi merasa takut. Bahkan ia terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsanya. Ketika panggilan Tuhan datang padanya, maka telinga Yesaya dapat mendengar suara Tuhan. Seseorang yang telah dijamah oleh Tuhan, oleh Allah, ia akan peka oleh panggilan Allah. Tetapi sebaliknya, tanpa jaman Allah, maka hati dan telinga manusia seolah-olah tertutup bagi firman Tuhan. Panggilan Tuhan kepada Yesaya ini sungguh menarik, karena panggilan itu bukan dalam bentuk perintah, akan tetapi dalam bentuk ajakan atau tantangan yang membutuhkan respon pribadi. Lalu, apa respon Yesaya atas panggilan Allah? Apakah dia menolak? Atau dia membantah? Tetapi dia menjawab dengan spontan. Dia menjawab apa? Inilah aku, utuslah aku. Yesaya tidak perlu meminta penjelasan mengenai panggilan ini. Ya, kata ayat 8 itu, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu berlaku bukan untuk Yesaya aja, tetapi untuk semua orang Kristen. Adik-adik juga mau dipanggil. Apakah adik-adik mau diutus Tuhan? Apakah adik-adik siap seperti Nabi Yesaya yang spontan menjawab panggilan Allah? Adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan tadi. Adik-adik pernah nggak dapat panggilan dari mama atau papa? Apakah adik-adik mendengarkan perintah papa, mama? Atau seringkali adik-adik menolak panggilan papa dan mama? Hari ini firman Tuhan mengajarkan supaya kita mendengarkan panggilan Allah dan kita tidak menolak apapun yang diperintahkan orang tua kita. Seperti Nabi Yesaya yang mau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah adik-adik juga mau memberitakan firman Tuhan? Yuk. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Bu Titin mau menyampaikan isi dari Yesaya 6 ayat 8 ini. Ya, adik-adik, tadi Ibu Indah telah menyampaikan isi dari cerita dari firman Tuhan. Nah, sekarang bagi adik-adik kelas tengah dan besar, ada ayat hafalan dari Yesaya 6 ayat 8 yang berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus
dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, khusus bagi kelas kecil, ayat hafalannya banyak yang belum hafal. Jadi ayat hafalannya dari doa Bapa Kami ya adik-adik ya. Ditunggu videonya ya. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah disampaikan. Kiranya adik-adik di rumah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan ibadah online ini. Kiranya Tuhan juga memberkati adik-adik di rumah, menyertai dan memberkati sepanjang hari dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.